Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Chandra Dewi, perwakilan dari kelompok 3 kelas B3. Saya akan membuka video ini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak usia dini, yaitu tugas mini riset. Dengan judul Stimulasi Anak Usia Dini Melalui Media Permainan dari pakar teori anak Dr. Maria Montessori. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3, yaitu Putri Trirosadi, Indah Rizky Amalia, Dinda Fadilah Boru Purba, Hairisa Yusibilahani, Maisarah Siregar, dan terakhir saya Widya Chandra Dewi. Penjelasan pertama akan dimulai oleh Putri Trirosadi. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari Maria Montessori. Maria Montessori hidup pada tahun 1870 sampai 1952. Ia dilahirkan di Italia. Ia sebagai dokter di bidang penyakit anak-anak. Awalnya ia bekerja untuk anak retardasi mental di klinik psikiatri Universitas Roma. Ia berhasil mengajarkan membaca, menulis kepada anak retardasi mental, sehingga anak retardasi mental mampu untuk mengikuti ujian dengan anak normal. Maka dari itu muncullah metode Montessori. Metode Montessori awalnya dikembangkan untuk anak usia dini dan kemudian diterapkan untuk anak sekolah dasar dan sekolah menengah. Metode dikembangkan berdasarkan teori perkembangan anak dan dianggap sebagai masa pembentukan bagi seorang anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Metode Montessori adalah metode yang menekankan pentingnya penyesuaian dari lingkungan belajar anak dengan tingkat perkembangannya dan peran aktivitas fisik dalam konsep akademik. Baik, nama saya Indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting dan mempengaruhi aspek-aspek perkembangan anak lainnya. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Menurut Harlock pada tahun 1998, perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmania atau gerakan tubuh melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, otak, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan keterampilan motorik ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kepribadian anak secara keseluruhan. Menurut teori dari Rini Handayani, anak pada usia 4 sampai 5 tahun yang melalui masa prasekolah memiliki banyak keuntungan dalam hal fisik motorik karena dapat dilakukan lewat permainan-permainan bagi si anak. Ini saya akan menjelaskan tentang permainan motorik. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang permainan motorik, saya akan menjelaskan apa sih motorik itu. Nah, motorik itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu adalah motorik kasar dan yang kedua adalah motorik halus. Motorik kasar itu dia itu berhubungan dengan gerak tubuh dan otot-otot tubuh yang besar. Jadi dia itu seperti kita berjalan, berlari ataupun merangkak. Sedangkan motorik halus itu dia berhubungan dengan gerak tubuh dan otot-otot tubuh yang kecil. Jadi dia tuh seperti kita menulis. Di sini saya akan menjelaskan permainan apa saja sih yang sesuai untuk melatih motorik anak dan dengan usia berapa aja. Nah, yang pertama ini ada permainan yaitu permainan menangkap bola. Nah, permainan ini cocok banget untuk anak yang usianya 1 tahun, dimana anak diajarkan untuk menangkap bola dan melatih gerak tubuh pada anak, terutama di bagian tangan. Yang kedua, ada permainan tebak warna. Permainan ini cocok banget untuk anak yang usianya 2 tahun, dimana anak diajari untuk mengetahui warna-warna lebih banyak. Dan yang ketiga adalah permainan lompat katak. Nah, dimana permainan ini cocok banget untuk usia anak 3 tahun,
di mana anak dilatih untuk menirukan gaya-gaya hewan seperti katak melompat-melompat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permainan motorik apa saja sih yang cocok untuk anak usia 4-5 tahun. Di sini saya membaginya atas 2 bagian. Yang pertama, permainan cocok untuk motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama itu adalah permainan yang cocok untuk mengasah motorik kasar pada anak, yaitu adalah permainan lompat tali. Nah, di permainan lompat tali ini anak diajarkan untuk melompati tali itu. Biasanya bermainnya ini bisa bermain bersama kelompok dan bisa bermain sendiri. Yang kedua itu ada permainan petak jongkok. Nah, permainan petak jongkok ini seru banget. Kita juga pernah mainin ini. Permainan ini tuh bisa dilakukan bersama teman-teman di halaman rumah. Permainan ini mengasah kita untuk melatih gerak tubuh kita, terutama pada bagian kaki, dan melatih sportivitas kita. Yang ketiga itu ada permainan engklek. Aduh, anak 90 pasti tahu banget ini kan. Permainan engklek ini biasanya terdiri dari kotak-kotak yang telah disediakan. Kotak ini kadang berisi 1 dan ada yang berisi 2. Jadi anak itu diajarkan untuk menyeimbangkan antara tubuh dan gerak kakinya. Dimana jika ada kotak 1 maka anak menggunakan kaki 1, jika ada kotak 2 maka anak akan menggunakan kedua kakinya. Dan yang keempat ada permainan injak kertas. Nah, permainan ini cocok banget untuk permainan di masa pandemi saat ini. Kenapa? Karena permainan ini simple dan bisa dilakukan di dalam rumah. Hanya menggunakan 2 kertas HVS untuk mengajarkan anak melatih motorik kasar pada anak. Selanjutnya ada permainan yang bisa mengasah motorik halus pada anak. Yang pertama itu adalah permainan congklak. Nah, permainan congklak ini terdiri dari 14 lubang yang berada di dalamnya. Nah, di lubang itu biasanya terdapat biji-bijian, di mana anak diajarkan untuk bersifat sportif, jujur. Anak juga diajarkan untuk bisa berhitung dan mengatur strategi. Selanjutnya ada permainan puzzle. Nah, permainan puzzle ini juga kita sering banget mainin ini kan, dimana bisa mengajarkan anak untuk melatih kesabaran dan fokus pada si anak. Yang ketiga ada permainan menggambar dan mewarnai. Kita sering banget melihat ini di PAUD dan di TK, dimana anak diajarkan untuk menggambar dan mewarnai. Jadi di sini tuh manfaatnya bisa untuk mengatur kreativitas anak dan imajinasi pada anak. Dan yang terakhir itu ada permainan Play-Doh. Nah, kita juga sering kan bermain ini, atau bisa bermain dengan plastisin mungkin. Nah, jadi di sini tuh anak diajarkan untuk memegang dan meremas. Jadi dia itu bisa merasakan dari permainan itu dan dia juga bisa membentuk permainan tersebut. Pada permainan ini, kami memilih untuk menjelaskan lebih rinci permainan. Pada permainan ini, kami memilih untuk menjelaskan lebih rinci permainan pada anak usia 4 sampai dengan 5 tahun. Baiklah, di sini kami akan menggunakan 2 permainan. Permainan yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Hairisa. Permainannya adalah permainan injak kertas. Permainan ini sangat cocok untuk anak usia dini, yaitu sekitar umur 4 sampai dengan 5 tahun. Permainan ini berfungsi untuk melatih motorik kasar anak dan melatih kesabaran, melatih keseimbangan, dan melatih sikap konsisten dari anak usia dini. Nah, di video permainan ini yang kita butuhkan hanya 2 lembar kertas HVS saja. Nah, cara bermainnya yaitu perintahkan anak usia dini untuk berdiri di atas kertas 1 HVS. Lalu perintahkan mereka untuk berjalan lurus sampai dengan garis finish. Nah, perlu diingat untuk tidak keluar dari garis tersebut kaki mereka. Jadi anak usia dininya untuk selalu kakinya berada di dalam kertas ini, tidak boleh keluar dari kertas, dan usahakan untuk selalu berjalan lurus sampai dengan garis finish.
ini sangat mudah dan ekonomis. Bisa dilakukan di rumah dan dilakukan kapan saja. Selanjutnya, permainan yang kedua akan dibawakan oleh teman saya, Maisara Siregar. Saya Maisara Siregar akan menjelaskan permainan yang kedua, yakni permainan puzzle. Puzzle Knop. Nah, saya rasa kalau permainan puzzle saja, pasti teman-teman semua sudah tidak asing mendengarnya, dan semuanya pasti sudah mengetahui permainan tersebut. Nah, Puzzle Knop ini adalah permainan yang dilengkapi dengan knop atau bulatan kecil atau pegangan kecil berbentuk bulat untuk merekatkan atau menyusun puzzle-puzzle tersebut terhadap wadahnya. Jadi setiap bentuk-bentuk puzzle itu sudah dilengkapi knop di atasnya dan akan dicocokkan terhadap wadah puzzle yang memiliki bentuk sama. Permainan puzzle knop ini sangat banyak fungsinya. Di antaranya, bulatan atau knopnya itu bisa melatih seorang anak untuk memegang dan menggerakkan jari-jari mereka ataupun menjepit benda halus seperti knop itu kan. Nah, jadi hal tersebut itu sangat berfungsi bagi seorang anak tersebut untuk sebagai latihan awal dalam menulis. Nah, selain itu, ada pun manfaat atau fungsi yang lain adalah melatih perkembangan motorik halus anak, kemudian melatih anak untuk mengetahui bermacam-macam hewan, bunga, ya semacam animasi, maupun bentuk huruf angka, dan juga mereka lebih mengenal hal-hal visual atau gambar, kemudian dalam bentuk spasial atau ruang dan bangun-bangun ruang seperti itu. Begitu. Jadi juga bisa sangat membantu dalam perkembangan kecerdasan spasial seorang anak tersebut. Nah, baiklah sekian dari saya mengenai permainan yang kedua, yaitu puzzle knop. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah pendidikan anak usia dini, yaitu Ibu Eva. Dan kami ingin berterima kasih kepada channel yang sudah mengizinkan videonya kami pakai. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.